Nama saya Balki Salsabila Fatimah Zahro. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Tadris Bahasa Inggris, kelas PBI 2. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan dan membagi ilmu saya tentang materi kalimat verbal dan kalimat non-verbal. So, keep on watching. Yang pertama, pengertian tentang komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, entah lisan maupun tulisan. Komunikasi ini paling banyak dipakai dalam hubungan antar manusia. Melalui kata-kata, entah lisan maupun tulisan, mereka mengungkapkan perasaan, emosi, pemikiran, gagasan, atau maksud mereka untuk menyampaikan fakta, data, informasi, serta menjelaskannya. Yang kedua, ada dua unsur penting dalam komunikasi verbal. Yang pertama adalah bahasa, yang kedua adalah kata. 1. Bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang berupa sistem lambang bunyi yang dihasilkan dari alat ucap manusia, yaitu mulut. Dalam kondisi verbal, lambang bahasa yang dipergunakan adalah bahasa verbal lisan, tertulis pada kertas, ataupun elektronik. Lalu, bagaimana sih mempelajari bahasa? Menurut para ahli, ada 3 teori yang membicarakan sehingga orang bisa memiliki kemampuan berbahasa. Salah satunya adalah teori yang disebut mediating theory atau teori penengah, yang dikembangkan oleh Charles Osgood. Teori ini menekankan bahwa manusia dalam mengembangkan kemampuannya berbahasa tidak saja bereaksi terhadap rangsangan atau stimuli yang diterima dari luar, tetapi juga dipengaruhi oleh proses internal yang terjadi dalam dirinya. Yang kedua, kata. Kata adalah kumpulan beberapa huruf yang memiliki makna tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan suatu perasaan dan pikiran yang dapat dipakai dalam berbahasa. Yang ketiga, ciri-ciri komunikasi verbal. Yang pertama, disampaikan secara lisan atau tulisan. Yang kedua, komunikasi eksplisit dan cenderung lebih dari satu arah. Yang ketiga, kualitas dari komunikasinya ditentukan oleh bentuk komunikasi nonverbal. Yang keempat, contoh kalimat verbal. Yang pertama, bertukar pesan melalui media chat di smartphone. Yang kedua, saat melakukan pidato di depan audiens. Yang ketiga, menulis sebuah surat, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. 2 hours later. Oke, next, pengertian komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk nonverbal atau tanpa kata-kata. Dalam berkomunikasi, hampir secara otomatis komunikasi nonverbal ikut terpakai, karena komunikasi nonverbal bersifat tetap dan selalu ada. Komunikasi nonverbal lebih jujur mengungkapkan hal yang mau diungkapkan karena spontan. Selanjutnya, ciri-ciri komunikasi nonverbal. Later. Ciri-ciri komunikasi nonverbal itu ada 4, tapi di sini saya akan menjelaskan 3 saja. Yang pertama adalah
bahasa tubuh. Bahasa tubuh yang berupa raut wajah, gerak kepala, gerak tangan, gerak-gerik tubuh mengungkapkan berbagai perasaan, isi hati, isi pikiran, kehendak, dan ekspresi. Yang kedua, tanda. Dalam komunikasi nonverbal, tanda mengganti kata-kata. Misalnya, bendera, rambu-rambu lalu lintas darat, laut, udara, dan lain sebagainya. Yang ketiga, objek. Sebagai bentuk komunikasi nonverbal juga tidak mengganti kata, tetapi dapat menyampaikan arti tertentu. Misalnya, pakaian, aksesoris, perabot rumah, harta benda, kendaraan, hadiah, dan lain sebagainya. The next day. Selanjutnya, contoh kalimat nonverbal. Contoh kalimat nonverbal seperti menggunakan gerak isyarat, bahasa tubuh, ekspresi wajah, penggunaan stiker di WhatsApp, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, apa sih perbedaan antara komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal? Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang digunakan secara lisan ataupun tulisan. Sedangkan nonverbal adalah bentuk komunikasi yang tidak menggunakan bahasa secara langsung atau hanya menggunakan simbol-simbol tertentu. Meanwhile. Nah, itu tadi sedikit penjelasan materi tentang kalimat verbal dan kalimat nonverbal. Semoga bermanfaat dan thanks for watching. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.